Assalamualaikum, halo semuanya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai turunan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapital Selekta Geometri yang diampu oleh Ibu Atin Warmi MPD. Sebelum masuk ke materi pembahasan, kita harus tahu dulu apa itu turunan. Di sini ada definisi turunan. Turunan itu adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan. Atau secara umum, turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Nah, proses dalam menentukan turunan ini disebut dengan diferensiasi. Materi yang akan dibahas pada video kali ini ada 4 subbab. Yang pertama itu ada konsep garis sekan dan tangan, lalu ada konsep turunan fungsi, lalu ada turunan fungsi dan aplikasi turunan. Di sini ada konsep garis sekan dan tangan. Teman-teman bisa lihat ya pada gambar. Di sini terdapat suatu kurva dengan garis sekan atau tali busur, lalu ada garis singgung dan garis normal. Yang pertama itu ada garis sekan. Nah, garis sekan ini merupakan garis yang melalui 2 titik dan memotong kurva. Pada contoh di gambar, saya memiliki titik Q dan titik P, kemudian saya tarik garis melalui titik Q dan titik P tersebut sehingga memotong kurva, maka garis itu yang dinamakan dengan garis sekan. Untuk yang kedua itu ada garis tangan ya. Nah, garis tangan ini bisa disebut juga dengan garis singgung pada suatu kurva. Teman-teman bisa lihat pada gambar, ketika saya memiliki titik P dan saya menarik garis singgung pada kurva tersebut, maka garis singgung itulah yang dinamakan dengan garis tangan. Untuk yang ketiga ada garis normal. Nah, garis normal ini merupakan garis yang selalu tegak lurus dengan garis singgung. Nah, teman-teman bisa dilihat ya pada gambar. Untuk selanjutnya di sini ada konsep turunan fungsi. Dimisalkan kita punya grafik f kontinu, yaitu y sama dengan fx, dan terdapat suatu garis lurus yang memotong kurva di 2 titik, yaitu titiknya ada titik A, di mana aksis titik A ini adalah x dan ordinatnya itu adalah fx, dan ada titik B, di mana aksis titik B ini adalah x plus h dan ordinatnya yaitu f dikalikan dengan x plus h. Karena memotong kurva di kedua titik ya, maka garis lurus ini bisa disebut juga dengan garis sekan atau bisa disebut juga dengan garis AB. Nah, jika kita lihat pada kurva, garis AB ini pasti memiliki kemiringan atau gradien. Maka untuk mencari gradien garis lurus ini kita bisa menggunakan rumus berikut ya, yaitu M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, tadi kan udah diketahui ya AB sama ordinatnya, maka tinggal substitusi aja. Jadi MAB sama dengan F dikalikan X plus H min Fx per X plus H min X. Jadi MAB nya itu sama dengan F dikalikan dengan X plus H min Fx per H, atau juga sama dengan MAB sama dengan limit H mendekati 0 untuk delta Y per delta X. Nah, karena MAB ini tadi memotong kurva di kedua titik ya, maka garis tersebut lama-kelamaan akan berubah menjadi garis yang tampak menyinggung pada kurva. Nah, garis ini bisa disebut juga dengan garis tangan. Gradien garisnya itu sama ya, tapi karena hanya mendekati 0, jadi kita bisa menggunakan konsep limit. Rumusnya itu ini ya, f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f dikalikan dengan x plus h min fx per h, atau untuk lebih mudahnya bisa juga kita sebut dengan f aksen x sama dengan n dikalikan a dikalikan dengan x pangkat n min 1. Untuk materi selanjutnya yaitu ada aturan turunan fungsi.
Untuk aturan yang pertama itu ada aturan fungsi konstanta, di mana jika fx sama dengan k-nya itu suatu konstanta, maka untuk sembarang x, maka f aksen x-nya itu sama dengan 0, di mana turunan dari k-nya itu sama dengan 0. Untuk contohnya itu diketahui fx sama dengan 6, maka untuk turunannya sama dengan 0. Yang kedua itu ada aturan fungsi identitas, di mana jika fx sama dengan x, maka f aksen x itu sama dengan 1, di mana turunan dari x itu sama dengan 1. Untuk contoh diketahui fx-nya itu sama dengan x, maka untuk turunannya itu sama dengan 1. Untuk aturan yang ketiga yaitu ada aturan pangkat, di mana jika fx sama dengan x pangkat n, dengan n-nya itu adalah bilangan bulat positif, maka untuk rumus turunannya yaitu f aksen x sama dengan n dikalikan dengan x pangkat n-nya 1. Dan di sini ada contoh, diketahui fx-nya itu sama dengan x pangkat 3, maka untuk turunannya ini tuh si pangkatnya dikedepankan menjadi koefisien jadi 3x, dan si pangkatnya itu dikurangi dengan 1, maka hasilnya sama dengan 3x kuadrat. Untuk aturan yang keempat ada aturan kelipatan konstanta. Jika k suatu konstanta dan f suatu fungsi yang terdiferensiasikan, maka untuk rumus turunannya sama dengan k dikalikan dengan turunan dari si fx-nya. Untuk contoh, diketahui di sini fx-nya itu sama dengan 6x pangkat 3, maka turunan dari si 6x pangkat 3 itu sama dengan 6 dikalikan dengan turunan dari x pangkat 3-nya, maka hasilnya 6 dikalikan dengan 3x kuadrat sama dengan 8x kuadrat. Untuk aturan yang kelima ada aturan jumlah dan selisih. Untuk aturan jumlah itu dimana jika f dan g-nya itu adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan, maka untuk turunan f ditambah gx-nya itu sama dengan turunan dari x ditambahkan dengan turunan g. Sedangkan untuk yang selisih atau pengurangan sama saja ya teman-teman, hanya saja tandanya aja yang beda. Kalau tadi itu penjumlahan, kalau selisih itu pengurangan. Oke. Di sini ada contohnya itu adalah tentukan turunan dari 5x kuadrat plus 7x min 6. Maka turunan dari 5x kuadrat plus 7x min 6 itu sama dengan turunan dari 5x kuadrat ditambah dengan turunan dari 7x min turunan dari 6. 5x kuadrat dan 7x ini merupakan bisa menggunakan aturan kelipatan konstanta ya, jadi 5 dikalikan dengan turunan dari x kuadrat ditambah 7 dikalikan dengan turunan dari x min 0. Kenapa 0? Karena 6 merupakan turunan dari aturan konstanta. Lalu hasilnya itu 5 dikalikan dengan 2x tambah 7 dikalikan dengan 1. Ini kenapa 1? Karena x itu merupakan aturan turunan identitas min 0. Jadi 5 dikalikan dengan 2x ditambah 7 dikali 1 min 0, hasilnya itu 10x plus 7. Untuk selanjutnya di sini ada aturan hasil kali, di mana jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan, maka untuk turunan f dikali gx ini sama dengan di sini rumusnya itu fx dikalikan dengan turunan dari gx ditambah gx dikalikan dengan turunan dari fx. Untuk yang selanjutnya di sini ada aturan hasil bagi, di mana jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan dengan gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0, maka f per g aksen x sama dengan gx dikalikan dengan turunan dari fx min fx dikalikan dengan turunan dari gx per g kuadrat x. Itu adalah rumusnya ya teman-teman. Untuk selanjutnya akan ada contoh. Di sini ada contoh untuk aturan hasil kali. Soalnya itu tentukan turunan dari 3x kuadrat min 5 dikalikan dengan
2x pangkat 4 min x, maka turunan dari 3x kuadrat min 5 dikalikan dengan 2x pangkat 4 min x itu sama dengan tadi kan rumusnya fx dikalikan dengan turunan dari gx plus gx dikalikan dengan turunan dari fx. Nah, ini tinggal dimasuk-masukkan saja ya. Maka fx itu tetap yaitu 3x kuadrat min 5 dikalikan dengan turunan dari si gx itu 2x pangkat 4 min x ditambah dengan gx-nya tadi tetap dikalikan dengan turunan dari 3x kuadrat min 5, maka sama dengan 3x kuadrat min 5, turunan dari si gx-nya itu adalah 8x pangkat 3 min 1 ditambah 2x pangkat 4 min x dikalikan dengan turunan dari si fx-nya itu 6x, maka sama dengan 24x pangkat 5 min 3x kuadrat min 40x pangkat 3 ditambah 5 ditambah 12x pangkat 5 min 6x kuadrat. Jadi hasilnya itu sama dengan 36x pangkat 5 min 40x pangkat 3 min 9x kuadrat. Untuk materi selanjutnya ada aplikasi turunan. Untuk yang pertama itu aplikasi turunan untuk fungsi naik atau turun. Di sini ada sebuah grafik ya, bisa dilihat ya teman-teman. Untuk grafiknya, untuk yang warna hijau itu untuk fungsi monoton naik, yang putih itu konstan, dan untuk yang orange itu untuk fungsi monoton turun. Nah, jika f aksen x itu lebih dari 0, maka untuk semua x dalam AB, maka f-nya itu monoton naik pada interval a, b. Nah, jika f aksen x-nya kurang dari 0 untuk semua x dalam AB, maka f-nya itu monoton turun pada interval AB. Dan yang ketiga itu, jika f aksen x-nya sama dengan 0 untuk semua x dalam AB, maka f-nya itu akan konstan pada interval a, b. Untuk contohnya, di sini ada y sama dengan x dikalikan dengan x min 3 kuadrat. Tentukan pada interval berapa fungsi naik atau turun. Maka ini kan fungsinya masih dalam bentuk perkalian kuadrat ya. Kita faktorkan dulu menjadi x kuadrat min 6x plus 9. Jadi fx-nya itu sama dengan x dikalikan dengan x kuadrat min 6x plus 9. Jadi x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x, maka turunannya itu adalah 3x kuadrat min 12x plus 9. Nah, karena ini fungsi monoton naik atau turun, maka untuk f aksen x itu sama dengan 0, maka 0 sama dengan 3x kuadrat min 12x plus 9. Ini bisa dikecilkan atau disederhanakan menjadi x kuadrat min 4x plus 3. Kita faktorkan menjadi x min 3 dan x min 1. Jadi x-nya itu sama dengan 3 atau x-nya itu sama dengan 1. Nah, kita tahu bahwa fungsi ini akan naik pada interval x kurang dari 1 dan x lebih dari 3, dan fungsi akan monoton turun pada interval x lebih dari 1 dan x kurang dari 3. Untuk aplikasi turunan yang kedua ini ada keoptimalan fungsi dan titik belok. Misalkan f itu adalah fungsi bernilai real dan dapat diturunkan dalam interval ini yang membuat x-nya itu sama dengan c, maka yang pertama itu jika f double aksen c-nya itu lebih dari 0, maka fc-nya itu adalah nilai balik minimum fungsi f. Untuk yang kedua, jika f double aksen c-nya itu kurang dari 0, maka fc-nya itu adalah nilai balik maksimum fungsi f. Dan untuk yang ketiga itu, jika f double aksen c-nya itu sama dengan 0, maka titiknya itu c, fc adalah titik belok kurva fungsi f. Oke, untuk contoh keoptimalan fungsi dan titik belok ini sama ya soalnya.
fx sama dengan x dikalikan dengan x min 3 kuadrat. Tadi kan sudah kita dapat ya, untuk f aksen x-nya itu sama dengan 3x kuadrat min 12x ke 9, maka untuk turunan keduanya atau f double aksen x-nya itu sama dengan 6x min 12, dan titik stasionernya itu tadi sudah didapat juga ya, x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Maka yang pertama di sini kita substitusi untuk x sama dengan 1 terlebih dahulu pada turunan kedua. Maka didapat 6 dikalikan 1 min 12, jadi 6 min 12 itu sama dengan min 6. Lalu substitusi x sama dengan 1 juga pada soal persamaan awal, didapat 1 dikalikan dengan 1 min 3 dikuadratkan sama dengan 1 dikali 4 sama dengan 4. Nah, ini merupakan nilai maksimumnya. Lalu untuk x sama dengan 3, kita substitusi juga seperti tadi pada turunan kedua terlebih dahulu, didapat 6 dikalikan dengan 3 min 12, jadinya 18 min 12 sama dengan 6. Substitusi juga untuk x sama dengan 3 pada persamaan awal, didapat 3 dikalikan dengan 3 min 3 dikuadratkan sama dengan 3 dikalikan dengan 0, hasilnya sama dengan 0. Nah, 0 ini merupakan nilai minimumnya. Jadi untuk titik beloknya itu turunan keduanya kan tadi 6x min 12. Nah, karena titik belok itu f double aksennya 6x min 12 itu sama dengan double aksen x itu kan sama dengan 0, jadi 0 sama dengan 6x min 12, 0 sama dengan ini kita faktorkan ya, jadi 6 dikalikan dengan x min 2, jadi didapat x-nya itu sama dengan 2. Kita substitusi x sama dengan 2 pada persamaan awal, didapat 2 dikalikan dengan 2 min 3 kuadrat sama dengan 2 min 3 itu kan 1 dikuadratkan sama dengan 1, jadi 2 dikali 1 sama dengan 2, maka titik beloknya itu adalah 2, Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.